Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Diduga sudah lapuk dan tidak layak huni, sebuah rumah warga di Kecamatan Tanjung Kertas, Sumedang, Jawa Barat ambruk setelah diguyur hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebuah rumah semi permanen di Dusun Sukamantri, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjung Kertas, Sumedang, Jawa Barat ambruk. Rumah yang dihuni sepasang lansia bernama Yaya Sukarya 70 tahun beserta istrinya Yaya Rokaya 68 tahun ambruk hingga nyaris rata dengan tanah setelah wilayah Sumedang diguyur hujan. BPBD Sumedang beserta pemerintah desa, TNI Polri langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan asesmen. Menurut pemilik rumah, ambruknya rumah tersebut terjadi sekitar pukul 12 malam. Tanda-tanda rumah akan ambruk sudah dirasakan setelah terdengar suara gemuruh. Hanya beberapa saat setelah penghuni keluar rumah untuk menyelamatkan diri, rumah tersebut langsung ambruk dan menimpa perabotan di dalam rumah. Jam 12, nah saya digedor-gedor sama tetangga. Keluar katanya. Keluar saya teh. Nah udah keluar, udahnya diam-diam di sana tuh, di rumah sebelah sana. Terus sekaligus hancur ini. Barang mah cuman kursi, ada ya bupet lah di situ. Masih ada di dalam itu, belum dibongkar. Sementara itu, Kepala Dusun Sukamantri Acep mengatakan, rumah tersebut ambruk usai diguyur hujan deras karena kondisinya yang sudah lapuk dan diperparah oleh guncangan gempa bumi yang melanda Sumedang pada awal tahun 2024 lalu. Terjadi pada hari Kamis, tepatnya Kamis malam, hujan lebat, rumah terjadi retakan-retakan, kemudian ada warga yang melaporkan Pak Kadus itu rumah warga ada yang merubuh. Kemudian setengah 12 saya ke sini meminta untuk penghuni rumah untuk keluar. Kemudian kejadian pas rubuhnya itu sekitar jam 12.13. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kini, sepasang lansia pemilik rumah tersebut tinggal di warungnya. Mereka berharap ada bantuan untuk memperbaiki rumahnya agar bisa ditempati kembali. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Dijembatani oleh Yayasan Filantra, PT PLN UIT JBT melaunching program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL di Pusat Pendampingan Disabilitas milik Yayasan Biruku Indonesia di kawasan Jalan Marga Cinta, Kota Bandung. Dijembatani oleh Yayasan Filantra, PT PLN Unit Induk Transmisi JBT melaunching program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL di Pusat Pendampingan Disabilitas milik Yayasan Biruku Indonesia di kawasan Jalan Marga Cinta, Kota Bandung. Pada kesempatan ini, Manajer Komunikasi dan TJLS UIT JBT PLN Persero menyebut penggunaan CSR sudah sangat tepat karena penggunaannya diwujudkan dengan menghasilkan aneka karya oleh penyandang disabilitas. Mulai dari galeri pakaian, tempat bermain, ruang terapi, dan lain-lain. Tak hanya itu, terdapat juga UMKM binaan PT PLN Persero yang dikelola langsung oleh binaan dari Yayasan Biruku Indonesia. Kami ingin mengintervensi untuk kegiatan pemberdayaan anak-anak disabilitas serta anak-anak berkebutuhan khusus di Yayasan Biruku Indonesia. Ada beberapa yang kami fasilitasi. Yang pertama adalah infrastruktur untuk kegiatan pendidikannya. Ada beberapa yang kami masukkan, di antaranya adalah tempat bermain untuk anak-anak, di mana tempat bermain tersebut ada beberapa arena-arena yang kami rasa cukup amat untuk mereka berkegiatan untuk melatih motoriknya supaya lebih baik lagi. Sementara itu, pembina dan founder Yayasan Biruku Indonesia, Julaiha Sukmana, mengapresiasi program CSR yang dilaksanakan PT PLN Persero sehingga membuat para penyandang disabilitas mampu berkarya dan bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ini kita diberikan
program CSR itu 3 tahun. Ini tahun pertama yang dihasilkan adalah galeri, kemudian juga ruang sensor integrasi berikut dengan medianya dari PLN sehingga anak-anak yang terapi bisa melakukan kegiatan di sana, sensor integrasinya terutama. Kemudian kita juga dibina UMKM-nya, produk-produknya alhamdulillah udah mulai banyak, dari mulai tumbler, kerudung, pakaian, outer, kemudian tas. Jadi kita udah punya galeri juga. Sebagai fasilitator dan konsultan CSR, Filantra berkomitmen untuk terus mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan agar implementasi dari berbagai program yang dijalankan terlaksana dengan baik. Dan teman-teman disabilitas ini bisa terus berkarya dengan baik, bermanfaat dengan sesama yang ada di sekitarnya, karena itu menjadi salah satu target dari Filantra diberikan kepercayaan oleh PLN GBT. Filantra berharap CSR yang disampaikan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mewujudkan harapan dan mimpinya, termasuk dalam program pendampingan disabilitas yang dilaksanakan oleh PLN dan Yayasan Biruku Indonesia. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Calon Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengki Kurniawan menggelar kampanye dengan bertemu ratusan warga masyarakat di kawasan Kecamatan Sindangkerta. Ratusan warga masyarakat di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat menyambut kehadiran calon Bupati nomor urut 3 Hengki Kurniawan. Pada momen menyapa warga tersebut, Hengki menyampaikan sejumlah program kerja yang akan dilanjutkan jika dirinya terpilih memimpin Bandung Barat. Salah satu yang menjadi sorotan Hengki Kurniawan adalah perbaikan sistem dan pemerataan pendidikan. Menurutnya, setiap anak di Bandung Barat memiliki hak terhadap pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan, kemudian fasilitas kualitas pendidikan, kualitasnya pendidikannya sendiri, kurikulumnya dan sebagainya. Kemudian kualitas dari pengajarnya dengan pelatihan berbasis atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa beradaptasi dan bersaing. Kemudian juga sarana prasarana terakhir pendidikan berbasis inklusi untuk yang rentan. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Dan melihat kondisi KBB memang ya kita harus perbanyak sekolah, kemudian aksesnya juga harus kita perbaiki. Ditambah juga kemarin saya mengunjungi masyarakat, ada aspirasi terkait ijazah yang ditahan oleh sekolah-sekolah swasta. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Di masa kepemimpinannya, Hengki banyak menyelesaikan program kerja, mulai dari perbaikan jalan, penerangan rumah warga, penataan pasar, dan lain-lain. Sebelumnya, Hengki pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat, kemudian dilantik menjadi Bupati pada 2022, dan kini mencalonkan kembali untuk menjadi Bupati Bandung Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Informasi hukum dan kriminal akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.